Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasiman, lahir di Banjarnegara 3 November 73. Sekarang ini saya menjadi asisten coach Madura United, terhitung mulai dari tahun 2018 sampai sekarang. Ya, saya mengawali karir di bola cukup unik ya. Mungkin kalau sekarang itu banyak anak berkarir sepak bola dari sekolah sepak bola maupun akademi. Saya asli produk pemain kampung, dimana saya kecil memang hobinya main bola di kampung saya di Banjarnegara sana, dan mulai serius ketika saya masuk militer karena di sana ada wadahnya, yaitu PS Angkasa Lanut Sulaiman. Jadi ketika saya pertama dinas ditempatkan di Lanut Sulaiman, dari situlah saya mau mengawali karir sebagai pemain amatir. Angkasa Sulaiman sendiri berkompetisi di bawah Persikap waktu itu. Nah, alhamdulillah tahun ke tahun setelah kurang lebih main amatir 6 tahun di Bandung, kebetulan saya jadi top skor Liga Persikap, Liga internal. Kalau di Jawa Timur mungkin yang terkenal seperti internalnya Persebaya, kurang lebih seperti itu, kompetitif. Akhirnya saya terpilih masuk skuad Persikap pada waktu itu. Ya, karena kebetulan saya memulai karir cukup lambat, dimana jadi tentara dulu baru main bola serius ya. Jadi satu-satunya klub profesional yang pernah saya bela Persikap Kabupaten Bandung, yaitu di tahun kompetisi 2000-2001. Waktu itu sama ada di divisi utama dengan Persib satu level. Cuma sayang tidak sampai kompetisi selesai, saya mendapat pengalihan tugas ke Mabes AU. Nah, tentunya ya setelah itu karena kesulitan dinas di Jakarta, saya bisa memperkuat PS Angkasa Bandung, di mana itu Angkasa Jakarta, di mana itu juga sama di bawah naungan Persija Jakarta, dan tentunya PS TNI AU. Jadi memang sama masih hari-hari kesibukan saya juga main bola sambil saya mulai belajar melatih di Jakarta. Sehingga akhirnya setelah saya selesai main bola di tahun 2006, saya memutuskan untuk berkarir menjadi pelatih. Ya, diawali pertemuan saya dengan pelatih PSAU saya yang sangat legendaris, yaitu Om Hendarto, Sugi Hendarto almarhum. Jadi selama berdirinya TNI AU mungkin baru pertama kali TNI AU di tahun 2002 itu menjadi juara Piala Panglima TNI, which is itu sangat prestisius di kalangan TNI. Nah, di tahun 2000, dari 2002 sampai 2006, almarhum itu menjadi pelatih saya dan menginspirasi, karena ternyata di dalam sepak bola itu bukan soal sepak bola, tapi lebih banyak juga filosofi hidup. Akhirnya ketika saya menyelesaikan karir saya di tahun 2006, saya mulai belajar menjadi pelatih dari satu sekolah bola ke sekolah bola yang lain. Ya, saya ngawali klub dari sebuah SMP yang sebetulnya cukup terkenal di Jakarta, namanya UMS 80. Latihan kita juga di Stadion Lebak Bulus Jakarta waktu itu. Kebetulan bareng dengan Abi, anak saya waktu itu masih kecil 5 tahun, juga ikut join di sana. Setelah itu saya pindah ke Asiop Apakinti. Nah, di Asiop inilah saya mulai belajar lebih serius lagi. Kebetulan ada mentor legenda hidup sepak bola nasional waktu itu, almarhum Om Roni Pati Nasarani. Beliaulah yang membantu saya secara maksimal, sehingga saya mulai start menjadi karir profesional sebagai pelatih. Saya kebetulan di tahun 2007 mendapat beasiswa dari PSSI untuk mengikuti AFC Project Future Coach di Sabah. Alhamdulillah saya dapat lulus dari selection itu, sehingga setelah itu mayoritas karir saya dihabiskan di tim nasional usia dini, baik dari timnas U14, U16 maupun U19. Saya juga mendapat kesempatan di samping tim nasional usia muda kita, saya juga pernah membesut tim pelajar U15, di mana itu diorganize oleh Menpora. Dan waktu itu juga Menpora yang memberikan beasiswa untuk B-license saya di Singapura waktu itu. Pernah menangani 2 kali, tahun 2009 timnas pelajar kita kebetulan juara di Sabah, waktu itu mengalahkan Malaysia di final. Dan di tahun 2011 menang lagi
alhamdulillah juara lagi Piala Pelajar Asia U15 untuk yang kedua kalinya di Thailand, mengalahkan Thailand di Thailand. Mungkin kalau sekarang banyak pemain yang terkenal, ada Febri Haryadi, Awan Seto, Ilhamuddin, Septian, David Maulana, itu adalah pemain-pemain yang dulu ikut menjuari piala itu. Setelah itu saya kembali lagi ke tim nasional U19 bersama Coach Fahri Husaini. Cuma sayang waktu itu di tahun 2015 ketika PSSI di ban, saya tidak bisa melanjutkan tim saya karena timnas U16 dan 19 waktu itu yang kita siapkan bareng-bareng tidak bisa mengikuti kejuaraan itu karena Indonesia di ban sama. Iya, Abi anak saya tentunya tumbuh di lingkungan sepak bola karena saya ketika berkarir Abi juga masih sangat kecil. Tumbuh dari lapangan satu ke lapangan yang lainnya, belajar jalan di lapangan, belajar lari di lapangan, sehingga sepak bola secara natural menjadi kehidupan dia waktu itu. Dan ketika saya mulai merintis karir waktu itu ngelatih di UMS 80, usianya masih 5 tahun. Saya masih ingat pertama kali masuk sekolah bola masih nangis kayak anak-anak yang lain, ya kan, normal saya rasa. Setelah itu ikut pindah saya ke Asiop. Nah, setelah di Asiop kebetulan ada SSC Arsenal waktu itu yang saya juga terlibat di kepelatihannya di sana, melanjutkan di sana. Nah, setelah itu tahun 2010 saya mendirikan Jakarta Football Academy, which is ada beberapa pemain yang gabung. Yang sekarang ini juga banyak angkatannya anak saya yang ada main di luar negeri, main di liga seperti Samuel, ada Dalen, ada Raffi Putra Adri, ada beberapa pemain yang juga sama sampai ke level profesional. Nah, di JFA inilah saya berkesempatan banyak memberikan latihan dasar yang cukup buat anak saya sebelum berangkat ke Spanyol di tahun 2013 ketika usianya baru 13 tahun waktu itu. Iya, melanjutkan tadi di Spanyol, kebetulan waktu itu anak saya akhirnya dengan proses yang sangat sulit sampai ke Akademia Levante waktu itu. Nah, ada pilihan untuk kembali ke Indonesia waktu itu karena tim nasional, dia dipanggil timnas U19. Nah, yang menjadi soal waktu itu adalah timnas U19 melaksanakan TC jangka panjang karena untuk Piala AF dan AFC final yang betul diselenggarakan Indonesia, sehingga akhirnya ada kesulitan lagi untuk kembali Spanyol. Akhirnya waktu itu saya kebetulan posisi saya sebagai pelatih di Malaysia. Abi waktu itu melamar dipinang oleh Sriwijaya FC ya waktu itu dengan Samuel juga, yang pada akhirnya saya dengan Coach Rahmat juga bergabung ke sana. Jadi sebetulnya anak saya duluan masuk ke Sriwijaya baru diikuti oleh kita. Cuman mungkin yang nggak tahu, mungkin dipikir kita tidak, Abi, Samuel dan Zul lebih dulu merapat ke Sriwijaya sebelum kita. Nah, setelah Piala Asia terjadi eksiden, waktu itu harus operasi ACL. Nah, tentunya saya sebagai orang tua hanya ingin memastikan bahwa proses rehabilitasi berjalan baik nantinya tentunya. Nah, kebetulan di Madura United mempunyai peralatan yang cukup canggih dan metode rehabilitasi yang sangat baik, di mana kita buktikan hampir semua pemain yang cedera ACL hampir semuanya kembali ke lapangan. Ada Abi, ada Trebuyung, Sulfiandi, Vandri Imbiri, bahkan ada Nelson Alom yang belakangan juga kita ikut bantu rehabilitasi. Nah, tentunya setelah proses itu selesai dan Abi bisa bermain di Madura, kita berkomitmen untuk melanjutkan kontrak 1 tahun lagi ke depan karena saya rasa saya sangat bersyukur atas bantuan waktu itu Pak Haruna dan Presiden dan semua manajemen, sehingga anak saya dibantu saat kondisi cedera. Sudah sepatut dan sewajarnya dan kewajiban lah untuk anak saya untuk kembali memperkuat Madura United di tahun berikutnya. Nah, tentunya cita-cita untuk kembali main di luar negeri masih membara tentunya di Abi, karena mungkin cita-citanya jadi kecil. Jadi pas kebetulan ada pinangan waktu itu dari Johor, tentunya kami sebagai keluarga memanaging kepada Pak Presiden, pada Pak Direktur,
kepada Direktur Pojur juga dan jajarannya untuk memohon restu kiranya diizinkan atau tidak untuk berkarir di luar negeri. Waktu itu kondisi sepak bola kita masih uncertain, jadi Bapak Presiden memerintahkan jajarannya untuk memberikan rilis terhadap Abi waktu itu, sehingga proses negosiasi dengan Johor berjalan lancar. Ya, sebelum berangkat Pak Presiden meminta satu klausul, tentunya apabila nanti berkarir kembali Indonesia, klub Madura menjadi pilihan utama. Saya rasa kita menjunjung tinggi janjilah tentunya, dan insya Allah kalau kembali ke Indonesia, klub pertama yang akan kita tuju Madura United. Tentunya ini menjadi kebanggaan buat Madura United bahwa Madura United bisa memberikan latihan yang bagus buat pemainnya. Terbukti di tahun ini ada 2 pemain yang bisa tembus ke E-League dan ke J-League, Abi dan Oti. Rasanya itu tanpa manajemen yang baik dan kepelatihan yang baik tentunya tidak mungkin ada pemain dari Indonesia bisa tembus ke liga yang menurut saya sebagai pelatih cukup tinggi di level Asia. Artinya ini bukan keberhasilan Abimanyu saja, tapi keberhasilan klub Madura United itu membentuk pemain muda sehingga pemain muda itu bisa berkarir lebih lanjut.